menyampaikan pekabaran melalui renungan pagi. Berkati kami semuanya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami. Berkati seluruh peralatan yang kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi malam kita menikmati tidur yang nyenyak menurut versi masing-masing. Ada yang nyenyak oleh karena hujan yang turun. Saya bangun 3:30 pagi, saya melihat umat-umat Tuhan sudah ada yang tidur di sini. Berarti tadi malam mereka kebanjiran. Sebentar mereka sedang tidur, saya bersihkan ini. Ternyata mereka jam 5 kurang bangun kembali. Dan saya lihat ada di sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Inilah umat-umat Tuhan dalam perjalanan menuju surgawi. Kita punya uang satu saat, tidak bisa beli apa-apa. Kita punya uang pagi ini, kita mau pergi ke toilet tutup. Uang banyak, tapi masuk toilet tidak bisa. Apa yang terjadi? Jangan bersungut-sungut. Pak Ali katakan, aduh, lain kali tidak begini lagi. Amin. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak kurang ajar karena kurang diajar. Dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Didikan dari ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Ini untuk siapa ini anak? Siapa di sini anak? Hai, ini dia. Kita ini semua anak. Tapi ada anak yang sudah punya anak, itu dia. Tapi ada anak yang belum memiliki anak. Ini pekabaran Tuhan untuk saya, untuk anak saya, untuk Bapak Ibu, untuk anak Bapak Ibu, untuk cucu Bapak Ibu. Jangan bangga sebagai orang tua, kita merasa kita sebagai orang tua, kita lupa kita juga sebagai anak. Pemahaman dari penerapan hukum yang kelima ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lihat, anak, kita semua sebagai anak untuk menghormati ayah dan ibu. Bagaimana kita paham dan bagaimana kita menerapkannya. Nanti di dalam kesimpulan ini sudah saya survei, khususnya di kota Pekanbaru. Jadi tidak mengada-ada. Dan ini juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. John Stott berkata sebagai berikut. Lihat ini para ibu, para orang tua pada pagi hari ini. Apa kata John Stott? Banyak orang yang membagi 10 hukum Tuhan ini dalam 2 bagian. Di mana yang pertama, hukum pertama sampai hukum ke-4. Lalu hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Kita yang mana ini? Hukum pertama sampai 4? Ini yang kita pergunakan? Yes. Tetapi orang Yahudi dengan versi yang berbeda. Dikatakan, tetapi orang Yahudi membaginya dengan cara yang berbeda. Yaitu bagian pertama mencakup hukum pertama sampai hukum ke-5. Dan bagian yang kedua mencakup hukum yang ke-6 dan ke-10. Apa maksudnya? Yahudi, orang tua, sama dengan kedudukannya dengan Tuhan. Kalau
tidak menghormati orang tua sama dengan tidak menghormati Tuhan. Makanya orang Batak apa katakan? Bahwa orang tua itu apa? Apa? Di Batak lihat. Apa? Kalau kita saudara M, bahwa surga itu di mana? Lihat di telapak siapa? Orang tua. Hati-hati para anak dan ini untuk saya. Bagaimana kita paham dengan hukum kelima? Ini dia bahasa aslinya. Kata hormat, hormatilah. Hormat diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab Ibrani katanya kabed. Apa itu kabed? Kabed itu adalah keutamaan. Apa arti utama? Prioritas. Apa itu prioritas? Yang lain nanti dulu. Pernah naik pesawat? Ini khusus yang prioritas. Tidak ada antri. Padahal kita sudah antri. Kalau yang prioritas tidak ada antri. Orang tua kita harus hormat. Hormat yang bagaimana? Yang utama. Para anak-anak yang belum berkeluarga, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Bagi orang tua juga hormat. Ini ada seorang penulis buku, Shackle and Perry, menuliskan bahwa anakku sulit diatur, anakku tidak berbakti. Ada berapa orang tua yang sering mengatakan ini kepada anaknya? Apa artinya? Bahwa anak itu sulit diatur. Jadi ada banyak orang tua sekarang menyatakan anak, padahal ini renungan pagi, renungan malam, sulit juga diatur. Lebih pesimis lagi, ini seorang penulis berkata, anakku benci orang tuanya sendiri. Makanya banyak anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena lupa kabeh utama. Ini dia yang saya katakan tadi. Ibu Betty Davis berkata demikian. Jika engkau belum pernah dibenci oleh anakmu, maka engkau berarti belum pernah menjadi orang tua. Kata-kata yang pesimis. Karena sudah begitu terbeban ini orang tua, sehingga dia menuliskan dalam bukunya, jikalau engkau belum pernah dibenci oleh anakmu, apa katanya? Maka engkau belum pernah menjadi orang tua. Ngeri. Hei anak-anak, jangan sampai kalimat ini datang dari bibir ibu yang mengandung kita. Jangan sampai. Tujuan dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, kita yang bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Di perkemahan ini kita memiliki, kita rubah kualitas kita untuk menghormati orang tua. Allah memakai para orang tua. Tuhan memakai orang tua untuk memberi kita nasihat agar kita tidak tersesat, tetap kuat, apalagi kita hidup di saat-saat yang gawat.
Masa-masa yang jahat, yang penuh dengan jerat dan tipu muslihat. Kalau orang tua menasehati kita, dengar, main gadget itu nanti perlu kamu main gadget 1 jam 1 hari, jangan 10 jam 1 hari. Mama papa ini enggak gaul. Orang tua ini orang tua kolot, berteman. Ini orang tua enggak keren. Ingat, Allah menempatkan orang tua kita untuk memberikan nasihat kepada kita. Jangan pernah membantah orang tua. Ada seorang pendeta, dia tidak pernah melawan apa yang dibilang orang tuanya. Kalau sudah ibunya menyatakan, dia lakukan. Saya tanya, kenapa demikian? Untuk apa saya berkhotbah? Untuk apa saya hidup? Kalau orang tua saya juga tidak saya dengar kata-kata. Amin. Apakah kita sebagai ayah dan ibu masih hidup orang tua? Belum terlambat untuk menghormati. Jangan pada waktu pesta habis uangmu baru kamu hormati orang tuamu dengan tetet lah, tutup. Mana ini uang habis? Pada waktu hidupnya dia makan pija gadung suhut. Ingat orang tua. Sepanjang yang orang tua kita ajarkan adalah kebenaran, maka mari kita tidak mau berbantah-bantah. Kalau kita suka membantah, akan membuat orang tua susah, kecewa, dan hati mereka terluka. Coba timbal balik. Kalau anak kita begitu, seorang anak punya anak nanti dibuat demikian, dan daun tubis dari pokoknya. Kalau jauh dari pokoknya, itulah itu. Jangan berlaku kasar. Dengan orang tua kita tidak boleh berlaku kasar dan suka bertengkar. Kita harus menghormati orang tua. Jangan sampai seperti kata Ibu Betty tadi. Kalau belum pernah engkau dibenci anakmu, berarti kamu belum pernah sebagai apa? Orang tua. Jangan sampai demikian. Sedih. Peribahasa kuno berkata, kecil anak, besar jadi onak. Aduh lapatannya. Apa yang artinya? Besar jadi tengil. Tidak ada artinya. Percuma disekolahkan S3, SD, SMP, SMA. Tapi tidak ada artinya. Ada anak yang waktu kecil disayang-sayang, ya, anak pertama, ya. Kami punya anak pertama dulu, waduh. Laki-laki, bangga sebagai orang Batak, laki-laki. Saya cuci popoknya, saudara. Saya pakaiannya tidak bisa. Pakaian kami sama, saya rendam. Saya cuci, saya jemur. Mulai besar, mulai melawan, saudara. Kalau kita panggil, bang, apa? Udah mulai besar suaranya. Ini ya. Tapi ada perubahan. Anak kokido hamoraun diaru. Alendung berga gabi hamadiyah. Anak-anak. Hormat
bahasa Jerman, seorang ibu bisa mengurus 5 anak, tetapi 5 anak belum tentu bisa mengurus orang. Benar atau betul? Ya. Ya, lihat. Kalau punya anak 5, kita bisa atur dengan baik. Kalau yang 5 anak ini bisa dia mengasihi ibunya, ada helanya, ada barumennya. Anakku, nanti kita dengar videonya. Firman Tuhan banyak membahas dan mengupas tentang hubungan anak dengan orang tua. Kita baca firman Tuhan, ada banyak. Tetapi kenapa juga ada juga anak-anak yang harus tergelincir, tidak menghormati orang tuanya. Ada juga yang harus berperkara di pengadilan kena harta. Kan lihat berita, ketemu di pengadilan, anaknya menggugat ibunya, ibu yang tua renta, sudah 80 tahun digugat. Mau jadi apa seorang anak menggugat orang tuanya di pengadilan oleh karena harta? Ulangan pasal 27 ayat yang ke-16. Ini coba kita baca dulu, kalau bisa yang depan. 1, 2, 3. Kita ganti seluruh bangsa, seluruh perkemahan. 1, 2, 3. Amin. Yang berada di dalam bumi perkataan ini, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Pendeta menurun, hidupkan slide-nya, minta tolong. Ini dari TikTok saya ambil, dari WA Group, bahasa Batak ya. Tidak bisa lagi.
Bahasa Indonesianya ini adalah seorang keluarga. Istrinya baru minta uang 5 juta kepada suaminya untuk beli songket. Dalam pembicaraan mereka, meneleponlah ibu daripada suaminya, minta uang 300.000 untuk beli pulsa, token, dan yang lain. Sang suami meminta kepada istri. Inilah suami yang takut istri. Orang tua saya ini datang telepon minta uang 300.000. Apa respon Parumai? Apa respon Parumai? Orang bikin repot ini orang tuamu. Padahal berapa yang diminta? Berapa yang mau dihabiskan untuk beli songket? Keluaran pasal 20 ayat 12. Apa yang terjadi dengan video cuplikan itu? Bahwa dia tidak menghormati orang tua. Berapa sering kita juga melakukan hal yang sama. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan. Tapi itu yang diminta, itu juga harus permisi kepada ibu negara. Apa jawab ibu negara? Hanya bikin repot. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 343, tugas kewajiban yang dipercayakan kepada anak-anak menghormati orang tua. Amin. Siapa itu anak? Kita. Siapa kita? Anak. Oke. Siapa itu anak? Siapa kita? Siapa kita? Oke, ya ingat. Kalau pulang nanti, siapa kita? Anak. Siapa anak? Apa kata inti? Hormat utama. Apa itu utama? Prioritas. Apa itu prioritas? Yang lain nanti dulu. Jika orang tua telah memahami dan menerapkan terhadap hukum kelima dan 10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 12. Maka anak-anak akan meminta atau mencontoh apa yang dipraktikkan. Sering sekali kita dalam anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 paham itu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Paham? Paham. Apakah penerapannya kita lakukan? Jawab kepada diri kita masing-masing. Kesimpulan, asal mari dihidang 3M. Ingat ini kesimpulan. Saran bagi orang tua dan anak, marilah kita memelihara kesetiaan dalam beribadah sebagai teladan yang baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi orang tua, gunakan waktu yang berkualitas bagi anakmu. Jangan hanya di kebun sawit, jangan hanya di kebun jeruk, jangan hanya di kantor dan dimanapun. Berikan juga kualitas terhadap siapa? Anak. Bagi anak, Allah yang memberi kehormatan istimewa bagi kedudukan ayah dan ibu lebih dari semua kedudukan lain di bawah Yesus Kristus. Maka Allah tidak hanya menyuruh kita mengasihi orang tua kita, tetapi juga untuk menghormati mereka. Lalu Tuhan menyimpan janjinya. Apa janjinya? Supaya lanjut umurmu dan kita diberikan tempat di mana? Dalam kerajaan surga. Semoga bila mana kita
mati kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kita. Hormati. Hormati. Tidak ada kata yang lebih daripada hormati. Para orang tua yang hadir pada pagi ini, siapa yang senang jikalau anak-anaknya menghormati orang tuanya? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Bagi anak-anak, siapa yang senang suatu saat anakmu juga menghormatimu? Angkat tangan. Haleluya. Terpujilah Tuhan pada pagi Sabat ini. Sebelum kita berdoa, lagu penutup, kita akan dengarkan instrumen dari Trivel